Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan bahwa di masa ini perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan konsekuensinya. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain perkembangan informasi dan komunikasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran bagi manusia. Hadirin, kekhawatiran Jeff Zaleski kini kian terbukti. Kita perhatikan budaya barat semakin merajalela. Sebagai contoh, tayangan-tayangan kekerasan semakin leluasa, tontonan-tontonan magic metodologis semakin membudaya, hiburan-hiburan seksualis semakin berkuasa, membaur dan menjamur hingga timbul kerusakan di dalam keluarga, tawuran antar warga, hingga peperangan antar budaya. Tanpa kita sadari hadirin, dampak terbesar hadir di antaranya. Agama dipermainkan, ayat-ayat suci Al-Quran diperjualbelikan, bahkan marak pemerkosaan dan perzinahan. Bahkan pernah kita digemparkan oleh munculnya praktik seks bebas yang dilakukan oleh kalangan pelajar hingga pejabat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hadirin dampak langsung dari perkembangan informasi dan komunikasi baik melalui media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lantas muncul pertanyaan, bagaimanakah Islam melihat fenomena ini? Oleh karena itu, hindarkan diri dari akhlak tercela adalah judul ceramah yang akan saya bawakan pada kali ini. Sebagaimana dengan tema, tantangan Islam dalam menghadapi fenomena modernisasi. Adapun dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa cara-cara yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman apabila datang orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu, kajilah terlebih dahulu, dan analisalah terlebih dahulu sebelum menerima dan menjustifikasi. Secara filosofi, ayat ini merupakan landasan dalam menghadapi derasnya arus informasi. Dalam kamus Oxford disebut dengan hoax, yakni berita penipuan untuk membuat suatu kelucuan. Sedangkan Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, keluar dari Al-Quran dan hadis, maka jangan gentar. Katakan tidak, tidak, dan tidak, walaupun dalil rasional dan kebebasan pers. Hadirin, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menerima dan menyikapi informasi dengan cek dan recheck terlebih dahulu. Sesungguhnya cek dan recheck atau fatabayyanu sangat penting agar tidak ada dusta di antara kita.
baik antara anak dengan orang tua maupun antara suami dengan istri. Sehingga selingkuh, selingan indah keluarga utuh tidak terjadi di tengah masyarakat. Lalu, bagaimanakah masyarakat Indonesia menyikapi hal ini? Namun, sangat disayangkan, karena yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Sebagai contoh, tidak sedikit majalah-majalah yang memajang foto perempuan setengah telanjang. Koran-koran mengumumkan tempat mesum dan pelacuran. Situs-situs porno yang membaur dan menjamur di tengah masyarakat. Hingga stasiun-stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman. Ujung-ujungnya akan terjerumus kepada perzinahan. Adapun dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat begitu banyak berbagai fenomena yang terjadi, Islam hadir untuk memberikan banyak solusi. Adapun dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dr. Salih bin Muhammad Al-Asy-Syaikhi dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa hendaklah ada segelontar umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya itulah orang-orang yang beruntung. Diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya, jika kau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Diperindah dengan penjelasan Murtada Mutahari bahwa informasi dan komunikasi apabila di tangan orang yang tidak beriman bagaikan pisau di tangan orang yang gila. Ia bisa menebas, membunuh, hingga mencincang-cincang kita. Sebaliknya, jika informasi dan komunikasi di tangan orang yang beriman, maka orang tersebut akan membawa kebahagiaan dan membawa kemaslahatan untuk kita semua. Sebagai kesimpulannya, apabila hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka perkembangan informasi dan komunikasi, baik melalui media cetak dan elektronika, yang mengabaikan nilai-nilai etika dan yang telah menyebarkan budaya barat, maka sedikit demi sedikit akan tergeser dan tergusur. Lalu akan lahir informasi dan komunikasi yang siap membangun budaya Islamiyah, menghidupkan kembali akhlakul karimah, dan utamanya menyatukan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.